Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Basri dengan nomor induk mahasiswa 23903849537. Saya termasuk mahasiswa dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah asal saya, SMK Ma'arif Husnul Khatimah, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan mata pelajaran PPKN kelas 12. Pada UKIN kali ini, saya mengambil materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan ini kartu pendaftaran saya. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Hadir ya? Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya, hari ini Bapak ingin mengecek dulu kebersihan kelasnya. Coba cek di samping kiri kanannya, terus kerapiannya juga. Bajunya yang di luar silakan dikasih masuk dulu ya. Baju yang di luar silakan dikasih masuk dulu. Oke? Baik, karena hari ini adalah tanggal 14 Agustus 2023, karena 2-3 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Ya. Ada baiknya kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Bisa dihafal semua ya? Dihafal ya? Oke, kita putarkan dulu lagunya ya. Ya, untuk anak-anakku semuanya dipersilakan untuk berdiri dulu. Ya. Ya. Tangannya begini ya. Oke. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional atau Hari Kemerdekaan judulnya ya. Jadi itu tetap kita semangat apalagi sudah mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Ya, sebelum kita mulai pelajaran biar lebih semangat lagi, mari kita mulai dengan ice breaking dulu. Oke? Tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu 4, tepu 5. Wow, tepuk tangan dulu semuanya dulu. Ya, hari ini saya lihat semuanya sangat semangat mengikuti pembelajaran. Walaupun hari ini masih suasananya agak gerah dan panas ya. Jadi hari ini materi kita yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi untuk mengingatkan kembali materi sebelumnya, saya ingin menanyakan, siapa yang tahu apa itu hak? Ada yang bisa memberikan pengertian hak itu apa? Silakan. Ya, siapa namanya? Hak adalah sesuatu hal yang berhak. Apa itu? Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya. Hak itu adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Itu intinya. Dia punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu apapun itu. Bisa dipahami? Ya. Kalau kewajiban, ada yang bisa memberikan apa itu kewajiban? Ya, silakan. Nur Halifah. Kewajiban adalah suatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan dan tugas untuk segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nur Halifah. Ya. Ya, tak lupa ya, kalian masih ingat materi-materi sebelumnya yang pernah saya berikan. Jadi, sebelum melakukan apa? Menentuk hak, harus sudah melakukan apa? Kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu tidak bisa terpisahkan. Ya, contohnya, contoh kecilnya, sebagai siswa, kalian punya hak. Apa haknya seorang siswa? Misalnya di sekolah, apa haknya? Ya, kalian punya hak untuk belajar. Kewajibannya apa? Kalau kewajibannya seorang siswa itu apa? Hah? Itu hak. Ya. Kalian punya kewajiban mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Wajib. Wajib hukumnya, tidak boleh dilanggar. Ya, sama halnya di dalam peraturan agama kita kan ada peraturan seperti itu kan? Ada sesuatu yang harus kita laksanakan, ada yang tidak, ada yang wajib, ada yang tidak. Kalau wajibnya apa? Melaksanakan sholat, melaksanakan perintah dan menghindari segala larangannya. Ya, mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Bisa dipahami ya perbedaannya hak dan kewajiban. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Ya, oke? Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang hendak kita capai dalam materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah menghargai perbedaan hak dan ya. Yang kedua,
Ya, yang ketiga. Ya, inilah beberapa tujuan pembelajaran dari materi kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara pada semester ganjil ini. Jadi, ada beberapa yang perlu kita capai tentunya. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai KKM nantinya pada saat penilaian. Ya, jadi KKM kita untuk mencapai KKM itu 75 poin. Jadi itu harus dicapai nantinya. Bisa dipahami ya? Dan model pembelajaran kita hari ini yaitu model pembelajaran yaitu project based learning. Project based learning itu kita mengerjakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Dan project kita hari ini adalah membuat mind mapping. Mind mapping itu atau kata lainnya adalah peta konsep. Ya, jadi hari ini kita akan membuat mind mapping. Saya akan berikan contohnya, banyak contoh mind mapping di sini saya tampilkan. Ya, ini contohnya ada beberapa bentuk mind mapping ya. Ada ya? Itu ada right map, 3 mark right or chart. Jadi semua adalah bentuk mind map ini. Bisa modelnya macam-macam. Bisa dipahami? Jadi saya ingin memutarkan video pembelajaran mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, baru nanti saya bagikan link semua materinya per kelompok karena ada link materinya. Ada video pembelajarannya. Bisa dilihat dulu ya ke depan ya. Bisa diperhatikan dulu ya. Simak baik-baik ini materinya. Bisa diperhatikan ke depan. Ya, ini. Itu terbagi atas 4 pembahasan ya. Jadi saya bagi kembali dalam 4 kelompok. Oke, itulah pembahasan materi mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sudah diperhatikan tadi materinya ya? Sudah ya? Jadi, kembali saya mengingatkan kasus pelanggaran hak yang kalian pernah lihat di sekitaran Anda. Apa sih? Salah satu contohnya apa? Apa itu? Pembulian. Ya, termasuk kasus pelanggaran ya. Pelanggaran. Kemudian kalau sebagai warga negara baik, kita wajib apa? Ya, salah satunya membayar pajak. Itu harus taat pajak sebagai warga negara Indonesia. Itu salah satu kewajiban kita. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita bentuk kelompoknya, nilainya. Silakan kita mau kerjakan project mind map-nya. Ya. Mind map-nya ini gunting dan lemnya boleh dipakai. Silakan cari materinya tadi yang sudah saya bagikan. Cari materinya di sini. Ya, silakan cari materinya. Ya baik, silakan dikerjakan proyek mind map-nya. Itu materinya saya sudah bagikan. Ada yang bisa ditempel, kalau mau ditulis tangan juga boleh, tapi harus yang rapi, harus yang bagus. Bisa dipahami? Bisa ya? Silakan dikerjakan. Nanti dari hasil mind map-nya ini kita akan presentasinya per kelompok ya di depan. Per kelompok nanti kita akan presentasikan di depan. Silakan dikerjakan mind map-nya. Ya, ini juga boleh ditulis tangan, enggak apa-apa. Yang penting materinya jelas di situ ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini sudah bagus. Ini makna kewajiban warga negara. Jadi sebentar, nanti ini akan kita bahas sebentar ya. Ke depan presentasikan. Ya, ini juga bagus ya. Ditulis tangan tapi kelihatan sangat bagus, rapi. Nanti ini hasilnya kita presentasikan di depan. Nanti hasilnya selesai presentasi, baru kita akan tempel di dinding kelasnya. Oke? Ini sudah bagus ya. Sambil dikerjakan materi kelompok lainnya, proyeknya, saya juga bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Yang lain mungkin bisa mengerjakan proyeknya. Ini yang bisa mengerjakan yang lain. Yang lain bisa mengerjakan proyek. Kemudian ada yang kerja juga ini, ya. Ada yang kerja juga LKPD-nya ya.
Ada yang kerja LKPD-nya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerja LKPD-nya ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya. Silakan diisi juga dan selesaikan proyeknya baru kita presentasikan ya. Sudah semua? Sudah ya? Oke, baik. Kita siap-siap untuk presentasi. Baik, kita mulai kelompok pertama dulu. Baik, untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil mind map-nya, kita ke kelompok 1 dulu. Yang pertama sekali selesai, silakan ke depan. Berdiri saja di sini, bawa ininya. Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil mind mapping kami. Baik, judul materi kami adalah makna kewajiban warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari suatu negara. Sementara itu, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya. Silakan untuk kelompok 1, buka sesi tanya saya jawabnya. Silakan buka. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dibatasi 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan saja, berarti 1 pertanyaan tiap kelompok. Oke, silakan kelompok yang pertama siapa? Kelompok 4 dulu. Atas nama Muhijrah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan terhadap kelompok 1. Ya. Menurutmu, manakah yang lebih penting, hak atau kewajiban? Oke, sudah? Sudah dipahami pertanyaannya? Mau ditampung pertanyaan dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab, boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 atas nama Budi. Pada dasarnya, kewajiban harus didahulukan sebelum mendapat hak. Artinya, kita harus melakukan suatu hal untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Contohnya bekerja sebagai bentuk kewajiban untuk mendapatkan uang sebagai bentuk hak. Sudah? Bisa? Bisa diterima tadi? Apa tadi pertanyaannya? Menurutmu manakah yang lebih? Ya, penting. Jadi dua-duanya itu penting sebenarnya. Jadi harus ada keterkaitan antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa menentuk hak kita kalau tidak bisa menunaikan kewajibannya kita. Ya? Bisa dipahami ini? Bisa, baik. Ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Adi dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa dijawab? Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Musriadi. Ya. Mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Alasan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban adalah karena untuk memenuhi suatu hak, maka orang lain harus melaksanakan kewajibannya. Sama halnya dengan hidup bernegara, harus ada hak yang terpenuhi dan kewajiban yang dipenuhi. Bisa? Terima ya? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, itulah tadi hasil mind mapping kami. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.
Itulah pemaparan dari kelompok 1 mengenai materi makna hak dan kewajiban yang dibuat dalam mind mapping. Sangat luar biasa. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Boleh kelompok 2 silakan. Kelompok 2 sudah menyelesaikan juga hasil mind mappingnya yang ditulis tangan. Saya rasa tidak ada jadi masalah meskipun di print ditulis tangan, sama halnya saja. Yang penting sekreatif mungkin saja. Boleh silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil mind mapping kami. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada pemateri. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang yang berjudul substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Adapun pengertian Pancasila, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. 2, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. 3, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4, hak dan kewajiban bela negara. 5, kemerdekaan perserikatan berkumpul. 6, kemerdekaan menurut agama. 7, pertahanan dan keamanan negara. 8, hak mendapatkan pendidikan. 9, kebudayaan nasional Indonesia. Itulah tadi hasil mind kami yang disampaikan oleh pemateri saya. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kami batasi 3 pertanyaan. Oke, silakan untuk setiap kelompok membuat satu soal pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, kita ke kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 silakan berikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana kaitan Pancasila dengan pelaksana hak dan kewajiban warga negara? Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, silakan dijawab. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ika dari kelompok 1. Bagaimana kaitan Pancasila dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara? Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Setiap sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur mengenai hak dan kewajiban warga negara. Penerapan nilai-nilai dasar Pancasila berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara. Oke. Bisa dipahami jawaban dari kelompok 2? Oke, baik. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan kelompok 3 dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adina, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, yaitu bagaimana kewajiban kita sebagai warga masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan sila yang pertama. Oke, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Adina dari kelompok 4. Ya. Bagaimana kewajiban kita sebagai warga masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai kepercayaan dari agama lain. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memberikan orang lain suatu kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, jadi silakan kelompok 2. Itulah tadi hasil diskusi atau pemimpin kami disampaikan oleh materi saya. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kelompok sudah menampilkan hasil karya mind mappingnya dan sudah dipaparkan dan sudah diberikan pertanyaan sama kelompok-kelompok lain. Kalian hari ini sangat bersemangat dan kalian sangat luar biasa tentunya pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke, baik. Untuk hari ini materi kita untuk mind mapping mengenai materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini materinya saya sudah anggap sudah selesai. Kalian sudah paham semuanya bahwa hak dan kewajiban itu tidak boleh terpisahkan ya. Jadi kita tidak boleh menentuk hak kalau belum melakukan kewajiban. Ya, jadi kita harus melakukan dulu kewajiban baru kita menentuk haknya kita. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya untuk hari ini hak dan kewajiban tidak boleh terpisahkan. Bisa dipahami? Kemudian substansi hak dan kewajiban dalam sila Pancasila itu terbagi atas beberapa. Dalam sila pertama sampai sila kelima, masing-masing itu ada intinya. Misalnya dalam sila pertama itu mengandung makna bahwa adanya toleransi antar umat beragama. Kita bagaimana saling menghargai antar umat beragama. Bisa dipahami itu? Jadi dalam sila pertama itu bahwa kita harus saling menghargai antar umat beragama. Kemudian untuk sila kedua bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam kehidupan bernegara, di kehidupan kita sehari-hari bahwa tidak ada perbedaan antar golongan. Misalnya orang Sulawesi, misalnya orang Jawa atau orang Kalimantan, orang Mandar, orang Bugis. Tidak ada yang dibedakan, semuanya sama. Ya, kemudian untuk sila persatuan Indonesia menjamin setiap hak warga negara dalam beragama. Jadi bisa dipahami tadi semuanya ini? Ya. Kemudian untuk kasus-kasus pelanggaran hak dan warga negara, bagaimana cara yang kita bisa menguranginya? Ya, kewajiban kita sebagai warga negara apa? Seperti halnya kasus pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di masyarakat, apalagi kita seorang pelajar, bagaimana caranya menghindarinya itu? Kalau kita naik motor, ya harus pakai helm. Ya, itu salah satu kewajiban kita, memakai helm pada saat berkendara. Jadi menaati peraturan lalu lintas. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi untuk materi ini saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi. Misalnya, di bagian mana yang paling menarik menurut kalian tadi ini? Mulai dari pembukaan sampai penutupan pembahasan materinya tadi. Menurut kalian, di bagian mana paling menarik menurut kalian? Apakah pembahasan materinya atau pada saat pembuatan mind mappingnya? Ya, pembuatan mind mapping. Ya, karena kenapa? Karena kalian di situ saling bekerja sama, saling adanya tukar pikiran tentunya. Itu namanya kalau kerja kelompok itu harus bekerja semuanya, tidak boleh hanya satu orang. Oke? Kemudian, menurut kalian materi yang belum dipahami dalam pertemuan ini, apa ada materi yang belum dipahami atau sudah semuanya? Semuanya sudah ya? Ya, semuanya sudah. Kemudian, yang ketiga itu menurut kalian pentingnya mempelajari kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara. Apa yang pentingnya di sini? Kenapa penting mempelajari materi ini? Supaya tidak mengingkari apa? pelanggaran. Supaya tidak melakukan pelanggaran. Yaitu salah satunya ya. Kalau sudah mempelajari materi supaya kita bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masyarakat. Dan ingat harus punya apa? Ya, betul, itu juga Anda boleh itu. Kemudian tidak boleh egois. Itu salah satunya juga. Tidak boleh juga kita mementingkan diri sendiri. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, kalau kita mampu silakan bantu. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, kemudian apa yang kalian lakukan agar hasil belajarnya lebih memuaskan? Apa yang perlu kalian lakukan? Kalian perlu apa? Pokoknya kalian harus belajar lebih giat lagi. Bisa ya? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke, baik. Untuk hari ini pertemuannya saya rasa sudah cukup. Nanti kita bertemu kembali di hari yang lain di materi yang berikutnya.
materi kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Saya harap kalian bisa pahami dan kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Oke, untuk ketua kelasnya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silakan baca doa dulu. Sebelum kita mengakhiri Ya. pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Amin. Ya. Jadi hari ini kalian sangat luar biasa semangatnya untuk mengerjakan mind mapping, proyek mind mappingnya. Nanti kita bertemu kembali di hari yang lain, di materi yang lain. Ya, jadi untuk hari ini saya anggap selesai. Jadi hari ini kalian bisa pulang. Kemudian kalau pulang jangan singgah-singgah, langsung pulang ke rumah ya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Nanti kita bertemu di hari yang lain dan di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.